Selamat malam, saudara-saudaraku. Kita masih berhimpun secara virtual di dalam syafaat malam. Kita masih juga akan berefleksi dari sebuah cerita. Dan cerita kita kali ini berjudul Tuhan Main Golf. Dalam kisah imajiner ini diceritakan satu saat Tuhan mengajak Petrus untuk berekreasi, yaitu main golf. Mendengar ajakan Tuhan, Petrus mengatakan, maleslah main bersama Tuhan. Loh, kenapa? Kata Tuhan. Tuhan pasti nanti bikin macam-macam. Enggak, kata Tuhan. Aku akan main sebagaimana mestinya. Janji loh Tuhan ya. Enggak pakai kuasa-kuasa ya. Iya. Maka pergilah mereka. Dan singkat cerita, permainan golf itu dimulai. Mula-mula Tuhan yang melakukan pukulan pertama. Tuhan memukul serampangan. Bola itu menggelinding masuk ke semak-semak. Petrus mulai senang dalam hatinya. Ada kemungkinan bisa menang. Tahu-tahu dari semak-semak itu lari keluar seekor kelinci yang menggigit bola golf itu di mulutnya. Kelinci itu lari melintasi lapangan. Saat yang sama di udara terbang seekor elang. Dan burung elang dengan matanya yang tajam itu melihat ada kelinci yang sedang berlari di lapangan. Dia segera menukik dan menyambar kelinci itu. Mencengkram dengan kedua cakarnya dan membawa kelinci itu terbang. Kelinci itu masih menggigit bola golf yang ia temukan di semak-semak. Ketika elang itu sedang terbang, di pinggir lapangan ada orang yang sedang berlatih menembak. Melihat ada elang, dia mengarahkan senapannya ke arah elang itu dan dar! Dia melepaskan tembakan. Tembakannya meleset, tapi mengejutkan elang itu. Sehingga elang itu melepaskan cengkraman pada sang kelinci. Terjatuhlah kelinci itu terguling-guling dan bola golf lepas dari gigitannya. Bola itu menggelinding dan masuk ke lubang. Hole in one. Melihat itu, Petrus dengan wajah yang tidak senang, dia berkata kepada Tuhan, "Apa aku sudah bilang? Tidak pakai kuasa-kuasaan. Betul kan? Males main golf bersama Tuhan ini." Ceritanya cuma sampai di situ saja para sahabat. Tetapi cerita itu mengajarkan kita paling tidak satu hal, yaitu kalau Tuhan sudah berkehendak, maka dengan 1.000.000,000 cara kehendaknya pasti akan terwujud. Apa hubungan cerita ini dengan iman? Beberapa waktu lalu saya sempat mengatakan bahwa bagi kita iman adalah hal yang rasional sekaligus suprarasional, tapi bukan irasional. Irasional itu misalnya orang yang di masa pandemi membuat hajatan, mengundang penyanyi terkenal, dan masa berkumpul tanpa mematuhi protokol kesehatan. Rasional berarti kita mengamini pemeliharaan Tuhan sambil melakukan apa yang masuk akal dan bisa kita pertanggungjawabkan pada Tuhan. Misalnya,
Ya, kita menaati semua protokol kesehatan di masa pandemi. Kalau nanti gereja sudah mulai menyelenggarakan kebaktian minggu onsite, maka anak-anak di bawah umur, lansia, terpaksa jangan hadir dulu. Itu rasional. Tapi pada saat yang sama, iman juga mempunyai sisi suprarasional, melampaui kemampuan akal. Kalau saudara mengikuti tayangan anamnesis episode ke-29 sore tadi, kita mendengar bagaimana Tuhan dengan cara yang melampaui akal manusia, Ia menolong Tracy Dart, penulis lagu God on the Mountain, dari ancaman kebangkrutan di dalam usahanya. Mari kita memperhatikan apa yang dipersaksikan di dalam Yesaya 55 ayat 9 dan ayat 11. Yesaya 55 ayat 9 dan ayat 11, saya membacakannya demikian. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudara, ketika kita menghadapi persoalan, tentu kita tidak boleh cuma berdoa. Kita harus melakukan sebaik-baiknya apa yang dapat kita lakukan dan bisa kita pertanggungjawabkan pada Tuhan. Selebihnya, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab dengan 1.000.000,000 cara, Tuhan akan berkarya dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang bersahati di dalam syafaat kami. Tuhan yang berkenan untuk mendengar, mengabulkan seturut kehendak dan kebenaran-Mu. Pertama, kami mohon pengampunan ya Bapa, sekiranya kami pernah atau masih suka membatasi karya Tuhan sebatas kemampuan kami berpikir saja, atau sebaliknya alih-alih percaya pada Tuhan, kami melakukan hal yang irasional yang pada hakikatnya mencobai Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami mohon Tuhan berkenan meneguhkan pengharapan, penyerahan, dan iman yang rasional sekaligus suprarasional dalam perjalanan hidup ini, agar kami tidak menuduh Tuhan tinggal diam karena Tuhan tidak melakukan seperti yang kami mau. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi setiap orang yang masih belum menemukan jalan keluar dari berbagai persoalan yang mereka hadapi. Biarlah ketika mereka sudah melakukan sebaik-baiknya apa yang bisa mereka lakukan, mereka boleh percayakan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi penyelenggaraan kebaktian minggu online besok, agar tetap dapat terjadi perjumpaan umat dengan Tuhan yang membarui kehidupan. Untuk itu kami berdoa.
Sekiranya ada gereja yang sudah memulai kebaktian di tempat, maka biarlah semua orang yang ambil bagian benar-benar mematuhi semua protokol kesehatan tanpa terkecuali. Untuk itu kami berdoa. Kembali kami menyerahkan diri kami, keluarga kami masing-masing, baik yang ada bersama kami maupun yang berada di tempat lain. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menopang, yang terus menaungi, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka, dan khususnya malam ini kami juga boleh tidur dengan nyenyak, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Sampai besok kita bertemu dalam kebaktian Minggu online.